Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 6 bisnis syariah untuk menempuh tugas yang sudah ditugaskan. Mungkin dari kelompok 6 ada pemaparan materi terkait dengan materi produk penghimpunan dana dan juga produk pembiayaan. Nah, mungkin kami terdiri dari 3 orang kelompok ataupun 3 orang dalam kelompok 6, yaitu saya sendiri Ahmad Fadlan, kemudian juga yang kedua ada Nita Soliha dan juga ada Robi Faidu Ilahi Malik. Nah, mungkin langsung saja kepada materi yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Jadi terkait dengan produk penghimpunan dana dan juga produk pembiayaan. Nah, mungkin sedikit pengertian ataupun secara garis besar dari produk penghimpunan dana dan juga produk pembiayaan. Bisa diartikan bahwa produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsi sebagai intermediasi antara pihak deposan dan juga pihak kreditur. Nah, mungkin itu secara gamblang atau secara garis besar pengertian dari produk penghimpunan dana. Kemudian juga dari produk pembiayaan itu sendiri, sama saja kegiatan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas atau program investasi yang telah direncanakan. Nah, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh beberapa orang. Kemudian juga produk pembiayaan itu bisa disebut juga sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk investasi, yang di dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Nah, kemudian juga secara pengertian dari produk penghimpunan dana dalam syariah, yaitu dalam bisnis syariah, yaitu produk penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan ataupun deposit. Nah, mungkin dalam operasionalnya syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip dari wadiah mudharabah. Jadi yang nantinya akan ada beberapa prinsip-prinsip dari beberapa produk penghimpunan dana yang salah satunya yaitu prinsip wadiah. Nanti akan langsung dijelaskan oleh Nita Soliha. Baik, di sini saya Nita Soliha. Saya ingin melanjutkan presentasi yaitu tentang menjelaskan tentang produk penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana ada beberapa produk, yaitu seperti tabungan, giro, deposit ataupun gadai syariah. Nah, dalam prinsip dalam produk penghimpunan dana menggunakan beberapa prinsip ataupun yaitu adalah wadiah dan mudharabah. Nah, secara harfiah wadiah itu adalah harta titipan ataupun titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah, dalam prinsip wadiah ada beberapa hal yang harus diterapkan ataupun ada beberapa pembagian dalam wadiah itu sendiri, seperti wadiah yadomana. Nah, contoh dalam wadiah yadomana adalah produk rekening giro, di mana wadiah yadomana itu boleh digunakan harta titipan tersebut, namun dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan seutuhnya lagi. Jikalau yaitu adalah wadiah ya amanah, di mana wadiah ya amanah itu harta tersebut tidak boleh dipakai tanpa izin dari si pemiliknya. Untuk selanjutnya yaitu adalah prinsip mudharabah, prinsip kedua dari produk penghimpunan dana, di mana
kata mudharabah ini sudah sering terdengar jika yang sering berhubungan dengan bank syariah. Nah, dalam akad mudharabah itu adalah jenis perjanjian kerjasama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal. Nah, untuk akad mudharabah sendiri itu bertujuan untuk penyediaan seluruh modal dalam memberikan keuntungan usaha. Keuntungan ini nantinya akan dibagi dua untuk antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dalam pembagi hasilnya itu berdasarkan nisbah ataupun bagi hasil yang sudah disepakati dalam akad sebelumnya. Akad mudharabah dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat ataupun dengan bertindak ataupun dengan secara elektronik dengan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk akad mudharabah itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Adapun beberapa penjelasannya yaitu untuk jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, di mana mudharabah mutlaqah ini kontrak di mana pemilik modal ataupun sohibul mal itu mengizinkan si pengelola untuk pengelola dana ini tersebut tanpa batasan gitu. Nah, dalam mudharabah mutlaqah ini seorang mudharib memiliki berbagai macam kebebasan dalam memilih jenis bisnis berdasarkan keahlian bisnis yang dimiliki oleh mudharib selaku pengelola modal. Nah, ada beberapa penerapan mudharabah mutlaqah yang dikembangkan dalam produk tabungan mudharabah dan deposit mudharabah. Adapun ketentuan umum dalam produk ini yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan ataupun pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Untuk yang kedua adalah untuk tabungan mudharabah. Nah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan ataupun penarikan lainnya kepada penabung. Ketentuan yang ketiga yaitu adalah tabungan mudharabah itu dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Dan ketentuan yang keempat adalah deposit mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dan yang selanjutnya adalah ketentuan lainnya yaitu berkaitan dengan tabungan dan deposit itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, untuk jenis kedua dari mudharabah yaitu adalah mudharabah mutlaqah, di mana mudharabah muqayyadah, di mana muqayyadah tersebut adalah kontrak di mana pemilik modal membatasi ruang lingkup usaha yang dijalankan si pengelola seperti pada lokasi ataupun jenis investasi tertentu. Nah, ada beberapa pembagian juga dalam mudharabah muqayyadah ini, yaitu ada muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet ini dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak bank. Misalnya itu disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan untuk akad tertentu. Mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu adalah jenis mudharabah penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank itu sebagai perantara ataupun arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi produk pembiayaan. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai. Nah, prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi harga atas barang yang dijual. Nah, transaksi jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya atau waktu penyerahan barangnya, yaitu diantaranya ada pembiayaan murabahah. Nah, murabahah ini yang artinya yaitu keuntungan, merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan
bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Selanjutnya itu pembiayaan salam. Nah, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Nah, oleh karena itu barang yang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, bank bertindak sebagai pembeli sekali transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Nah, produk istisna ini menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Nah, skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Nah, ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Bagian kedua yaitu pembiayaan prinsip sewa. Nah, di dalam prinsip sewa, transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah ini sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Nah, bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, ada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Nah, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik. Bagian ketiga yaitu pembiayaan prinsip bagi hasil. Baik, untuk mengambil alih moderator dari Ahmad Fadlan, yaitu adalah tentang kesimpulan bahwasanya dalam melakukan kegiatan dan fungsinya Bank Syariah itu selalu menerapkan beberapa produk dengan prinsip dalam syariah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada dalam produk penghimpunan dana ada prinsip wadiah dan mudharabah, dan ada beberapa hal lagi lainnya seperti wadiah ya domanah, wadiah ya amanah, lalu mudharabah muqayyadah, dan untuk produk pembiayaan dana ada beberapa prinsip seperti prinsip jual beli, istisna, ataupun jarah, ataupun syirkah mungkin tadi ya, pembelian bagi syirkah, pembagian bagi hasil. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.